Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 jenjang sekolah menengah atas atau SMA sederajat telah berlangsung sejak Senin 4 Juli 2023 kemarin. Di SMAN 1 Palaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan sendiri turut melibatkan aparat kepolisian di hari kedua tadi. Hal ini dilakukan agar PPDB berjalan lebih tertib mengingat di hari pertama kemarin antrian pendaftar cukup membludak. Dan untuk melihat situasi di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Roy dari Banjarmasin Pos. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Ariska. Dapat saya sampaikan sejak Senin kemarin PPDB tahun pelajaran 2023-2024 untuk jenjang SMA itu memang mulai dilaksanakan di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Pada hari pertama Senin kemarin untuk PPDB di SMA 1 Palaihari memang terjadi lonjakan signifikan pendaftar. Ratusan orang datang sejak pagi, sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan sempat memunculkan debat pendapat itu antara panitia dengan sebagian orang tua pendaftar yang dipicu terkait pengaturan antrean. Karena ada sebagian orang tua yang merasa antri sejak pagi, tapi kemudian ada yang melihat ada pendaftar lain yang dilihat tidak antri tapi bisa masuk ke dalam ruangan sekolah untuk proses berikutnya. Tapi hal itu dijelaskan oleh pihak panitia bahwa semua yang masuk ke ruangan untuk kemudian mengikuti pengisian pendaftaran melalui di ruangan komputer itu semuanya memakai antrean. Karena cuma memang diakui bahwa pada hari pertama itu pembagian nomor antrian memang sempat tidak tertangani secara optimal. Artinya bahwa sempat ada dua tempat pembagian antrian, sehingga itulah yang memunculkan anggapan bahwa ada sebagian pendaftar yang masuk tanpa menggunakan nomor antrian. Padahal semuanya memang telah mendapatkan antrian. Itu yang pertama dari pihak sekolah menjelaskan terkait persoalan yang terjadi pada hari pertama PPDB kemarin. Dan kemudian pada hari kedua hari ini mengantisipasi kemungkinan yang tidak baik seperti pada hari pertama, pihak sekolah memang meminta bantuan aparat kepolisian, walaupun cuma satu orang, kita ini juga tentu berjaga di lokasi pendaftaran di sekolah negeri tersebut. Dan terpantau tadi pada hari kedua kondisinya sangat jauh berbeda dengan kondisi hari pertama, di mana terpantau tidak ada lonjakan pendaftar dan terpantau cukup lapang suasananya, karena memang juga pada hari kemarin juga telah disosialisasikan bahwa anggapan sebagian orang tua ketika mendaftar paling awal otomatis akan diterima pada sistem zonasi itu tidak demikian, karena disampaikan bahwa sistem zonasi ini secara otomatis sistem dia akan menyaring, meranking posisi domisili pendaftar. Artinya bahwa tidak perlu masing-masing kemudian berbondong-bondong pada hari yang sama, pada jam yang sama untuk berebut paling cepat-cepatan, karena bukan itu yang dijadikan patokan, karena yang jadi patokan adalah ukuran jarak atau zonasi domisili dari pendaftar tersebut. Dan sejauh ini untuk hari kedua terpantau lancar. Semuanya juga mendapatkan antrian di satu pintu. Ketika pendaftar datang ke sekolah, kemudian langsung dipersilahkan duduk di kursi yang telah disediakan di depan teras, kemudian diberikan nomor antrian, kemudian menunggu satu persatu dipanggil untuk masuk ke dalam gedung, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali nomor antrian oleh petugas pada ring kedua. Kemudian setelah itu masuk ke ruangan verbal. Di situ dilakukan pengecekan kembali untuk persyaratan administrasi seperti surat keterangan domisili, kartu keluarga, surat keterangan lulus, dan lainnya. Setelah kemudian dicek oleh petugas, oleh panitia bahwa semua persyaratan telah terpenuhi, barulah kemudian pendaftar diarahkan untuk menuju ke lab komputer tempat untuk melakukan pendaftaran secara daring. Namun sebelumnya juga di tempat itu kembali peserta mendapatkan nomor antrian baru untuk bergantian masuk ke dalam lab komputer, karena kapasitasnya juga terbatas, hanya 100 unit komputer yang terbagi pada dua ruangan. Nah, di tempat itu
pendaftar bisa langsung melakukan pendaftaran secara daring melalui link yang telah diumumkan secara luas. Dan juga disediakan tim IT sebanyak 5 orang untuk membantu pendaftar yang mengalami kesulitan untuk mengunggah dokumen seperti surat keterangan lulus, kartu keluarga, dan lainnya, termasuk ketika mengalami kesulitan dalam menarik letak titik koordinat dari domisili, karena di situ juga banyak terjadi permasalahan karena sebagian tidak paham dan sebagian juga meletakkan titik koordinat alamat tidak sesuai persis berada di hubungan rumah, sehingga kadang-kadang akhirnya melenceng jauh, sehingga itu juga pada akhirnya berdampak terhadap ranking zonasi dari pendaftar tersebut. Dan juga ada juga permasalahan lain seperti terkait kartu keluarga yang ada pembaharuan karena adanya perubahan komposisi jumlah keluarga, kemudian kartu keluarga diperbarui, kemudian oleh pejabat di Dukcapil diterbitkan KK baru dengan tahun baru tahun ini, sehingga hal tersebut oleh sistem juga ditolak karena sesuai aturannya bahwa terkait surat dokumen tempat tinggal ataupun surat keterangan domisili itu minimal diterbitkan oleh pejabat berwenang setahun lalu atau tahun 2000 atau Juli 2022. Namun juga ada ditemui beberapa pendaftar kartu keluarganya itu terbarui karena memang terjadi adanya mungkin penambahan anggota keluarga, sehingga terbit KK baru dengan surat penerbitan tahun 2023, sehingga oleh sistem itu ditolak. Hal seperti itu juga menjadi kendala dan telah disinkronkan oleh pihak pejabat terkait bahwa dalam kasus seperti ini artinya secara faktual memang dia tetap tidak pernah pindah, dan hanya karena faktor pembaharuan isi dari kartu keluarga sehingga dokumen tersebut diterbitkan seolah baru. Dan jelas bahwa secara fisik faktual memang tidak pernah pindah domisili. Kemudian terkait keterangan domisili bagi mereka yang tidak memiliki kartu keluarga menggunakan surat keterangan domisili, itu juga banyak yang menjadi kendala karena surat keterangan domisili tersebut baru diurus sehingga diterbitkan oleh pejabat terkait seperti dari lurah tertanggal baru Juli ini dan juga tahun ini. Itu artinya juga oleh sistem otomatis ditolak. Dan memang tidak bisa diberikan solusi karena ketika memang ternyata domisilinya itu tidak berada di tempat, memang tidak bisa. Karena juga ada contoh seperti ini bahwa ada salah satu pendaftar memang sejak SD SMP sekolahnya di Kota Pelihari, tetapi dokumen kartu keluarganya oleh orang tua tidak pernah diurus kepindahnya sehingga masih tercatat kakaknya dalam masuk kartu keluarga di Pulau Jawa. Itu juga ada kasus demikian, sehingga memang hal demikian juga tidak bisa diberikan toleransi karena memang itu bagian dari kelalaian orang tua ketika pindah tidak langsung mengurus dokumen kependudukannya, sehingga akhirnya berdampak ketika ingin mendaftar otomatis sistem menolak karena kartu keluarganya masih beralamat di Jawa dan tidak di Pelihari, walaupun sejak SD sampai SMP sekolahnya di Kota Pelihari. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Roy dari Banjarmasin Pos, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.